Untuk sepenuhnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam. Bayam dibuat campuran bakwan. Dari jawaban salam, nampaknya ibu-ibu ini banyak cicilan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Aurduri, jangan lupa membeli terasi. Menjawab salam sedikit sekali, saya ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar buluh tak bisa terbang. Menjawab salam sudah semangat, itu tandanya kita umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan muliakan Ketua RT 04 Kelurahan Mandalo Asri. Indah. Hah? Desa Mandalo Indah. Oh, Desa Mandalo Indah. Batang besar tempat bersandar, akar kokoh tempat maselo, daun rimbun tempat berteduh, pergi tempat bertanya, balik tempat bagarito, Ketua RT namanya. Dari sekian banyak saya pergi majelis taklim ibu-ibu, cuma di sini Ketua RT yang hadir. Iya, jarang. Arisan ibu-ibu atau majelis taklim ibu-ibu, cuma di Mandalo ini ada Ketua RT yang hadir 04. Alhamdulillah, berarti sesuai dengan tempat kita bertanya nih. Sebab kemana-mana, apalagi kita tinggal di desa, ada pot bunga kita hilang, yang kita cari pasti Pak RT. Hah? Iya kan, dulu zamannya zaman pot bunga. Pot bunganya pot bunga putih. Sudah itu sudah dibeli pot bunganya, harus dibuat pula tempatnya. Diukirlah tempatnya atau di besi itu dibuat rak pot bunga. Banyak modalnya. Saya ikut-ikutan juga, karena orang rumah saya ikut-ikut pot bunga. Kolamnya itu ada kolam itu didatarkan, dikasih keramik. Untuk apa? Untuk naruh pot bunga. Sebesar apa pot bunga? Kecil-kecil ya. Kecil-kecil bunga apa nama itu? Ah iya, yang jangan disiram terus. Kecil-kecil, besarlah modal. Kolam hancur, pot bunganya kecil, beli pula raknya. Hilang pot bunganya. Yang ditanya pertama itu, mana Pak RT? Nah, ini cari Pak RT. Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah bertengkar juga. Dicari Pak RT kagak nyelesaikannya. Berat tugas Pak RT itu. Alhamdulillah, melalui keikhlasan Pak RT itu amanah, tapi tetap istiqomah. Dimanapun yasinan Pak RT, yasinan RT, Pak RT ado, yasinan Ibu RT, Pak RT ado. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati tuan rumah Pak Mulyadi, sekeluarga beserta Ibu Ita sekeluarga. Alhamdulillah. Saya tadi dikasih denah Sherlock Masjid Al-Amin. Kalau Masjid Al-Amin ini tahu saya Masjid Al-Amin. Saya kira di masjid tempatnya. Sebab itu langsung ke masjid. Sherlocknya langsung ke masjid. Saya masuk ke masjid, mana orangnya udah ganti, ada orang sholat 2 orang. Rupanya di samping masjid. Alhamdulillah, rumah di samping masjid itu yang pertama besar tanggung jawabnya. Bukan besar enak, tapi besar tanggung jawabnya. Yang pertama kita harus menjaga masjid itu. Yang kedua, kalau besok kita jadi ketua masjid. Yang ketiga, kalau besok kita jadi imam masjid. Salah satu pilihlah itu. Atau kita jadi
anggota atau pengurus yang lain masjid itu. Tidak dibuka masjid itu, udah gatek yang azan, kita yang di samping rumah yang azan. Besar, berat, dan tanggung jawab rumah di samping masjid. Tapi orang cari, kalau nyari rumah, cari di samping masjid atau di langgar atau di musala. Kenapa? Tempat untuk menyambung hubungan silaturahim kita itu di masjid, di musala, di langgar. Kalau tidak masuk masjid, kita tidak kenal sama masyarakat warga tersebut. Tapi melalui kita hadir di masjid, mulai kita memperkenalkan satu persatu. Untuk apa? Untuk silaturahim. Setelah kita kenal, baru kita membentuk. Kayaknya cocok untuk dibentukkan arisan ini. Akhirnya masuk dalam grup arisan. Setelah itu apa? Bertemu kita dalam suatu desa itu. Dulu kan tidak ada sengaja kita. Macam-macam, saya dari kampung sebelah, saya dari sini, saya dari Jambi, saya dari Muara Jambi, saya apa. Akhirnya apa? Dapat rumah di sini. Untuk menyambungkan hubungan silaturahim kita bentuklah arisan dan pertemuan. Supaya apa? Ada juga kita nengok kawan-kawan atau ganti-ganti kita yang ada di komplek ini. Itulah tujuannya. Jangan nanti setelah arisan, lah dapat arisan, dah mau datang. Itu juga salah. Dapat arisan, pertama yoyonian, lah dapat mulai agak lambat datangnya, atau tak datang sama sekali. Itu membuatkan putus hubungan juga silaturahim itu. Dan juga pula jangan pula, hari ini kita datang di rumah si A, besok rumah si B dah usah. Kenapa? Rumah si B itu sempitnya, tak mau. Itu tidak juga cocok. Sesungguhnya kita ini menyambungkan hubungan silaturahim, bukan nengok rumahnya. Rumah itu tak mau ngasih kita makan misalnya. Akhirnya konsumsi dinaikkan. 250, 300 jadi 500. Misalnya berapa sekarang Ibu? Ibu berapa? Ada konsumsinya? Ada ya? Ada. Naik misalnya. Iya, ya itulah. Kalau tidak ada konsumsi, tak mau orang hadir itu. Di luar mana minumnya? Ada ya? Kasihlah Bu, gelas-gelas ini, gelasnya pula kasih. Ya, lanjut pada apa? Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat. Kaget Bu kita, kaget sudah doa kata ibu itu. Ayo, kaget ya. Saya dikasih batas waktu. Tadi tuan rumah tadi nanya, Pak Ustaz nak ceramah sampai berapa jam? Nah, saya bilang ini kalau ceramah berapa jam? 2,5 jam mau tak Bu? Wah, makan lama kata ibu tak. Sudah setengah jam cukuplah. Kalau nak 7 menit Jauh-jauh saya dari Permata Simpang Rimbo makan pete sana Simpang Rimbo ya ke sini pergi ngasih ceramah 7 menit. Ya, perjalanan nak tanggung jauh. Di bos ini cuma 7 menit dikasih waktu. Jadi sebelumnya saya dari apa tadi itu halal bihalal juga jam 1 tadi di Hotel Yellow bersama karyawan Puskesmas Palima. Jadwalnya sebenarnya sama juga jam 2 sebenarnya. Karena Ibu Ita duluan mesan jam 2, orang yang di Palimo itu Puskesmas minta dimajukan jam 1. Saya bilang daripada tumbur-tumbur Bu, enak Ibu cari ustadz yang lain Tidak kita berkejar-kejar. Ibu tahu Transmart tak? Transmart Teho, iyo jauh situ tuh. Disuruh ngejar ke sini lagi. Sebenarnya berat saya bilang apa itu. Tempatnya di Yellow Hotel, kan belakang Transmart. Di situ. Tapi ingat jam 1 tepat. Jam 1 tepat. Tidak lama-lama. 7 menit jadilah. Enggak apa-apa juga. Pergi juga saya ke sana 7 menit. Ke sini itu butuh waktu sampai setengah jam. Jadi alhamdulillah pertama saya bersyukur dulu. Pertama bisa bersilaturahim. Kalau lewat sini sekedar lewat sering.
Tapi rumah ibu Ita tak tahu saya di sini. Saya tahunya di sana. Rumah mak dulu, ibu dulu. Nah, tapi kalau setelah lewat sini, kalau tahu saya sini, mampir terus saya besok kan kalau tahu saya di sini. Sering saya lewat sini, karena adik saya ada di dalam inilah ya. Tapi lewat sini sering. Ya kita tak kenal, makanya kita tak kunjung. Tapi kalau sudah saya kenal sekarang ini, besok kita minta air minum. Untuk apa? Bersilaturahim. Nah, ya, Ibu, yang kedua berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan salatullahu alayya biha usran. Barang siapa yang selalu berselawat satu kali selawat, Allah lipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang kita sampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifai. Ibu apa beda ya? Coba sama-sama ulangi. Allahumma sholli wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawat tibil qulub. Tibil qulub itu menyejukkan hati. Kalau hati kita lagi gelisah, berselawatlah itu selawat menyembuhkan hati kita. Di samping menyejukkan hati, membuat hati kita tenang, membuat hati kita itu tak ada lagi berpikir yang lain. Tak ada sakit hati, tak ada menyakitkan hati, tak ada iri hati, tak ada tinggi hati, tak ada apa lagi ya? Tak ada busuk hati, jangan makan hati. Apa lagi? Sebab apa? Nabi Ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lagi ngobrol, berkumpul bersama para sahabat di depan masjid. Nah, lagi asik ngobrol di depan masjid itu, apa kata Rasulullah kepada sahabat? Wahai para sahabat, sebentar lagi kita tengok nanti ada seorang pemuda akan melewati kita semuanya, dan itulah pemuda calon surga, calon masuk surga. Setelah Rasulullah itu ngomong sedikit, datang cowok laki-laki itu lewat. Dia punya sandalnya itu dijinjingnya, sandalnya itu tidak dipakainya, lewat di depan sahabat sama Rasulullah. Apa kata sahabat itu? Mungkin ini yang dibilang Rasulullah tadi, ada seorang laki-laki pemuda itu melewati kita semuanya, itu adalah calon masuk surga. Keesokan hari jo, besok Rasulullah sama sahabat berkumpul juga di depan masjid. Apa kata Rasulullah? Ulangi lagi. Nanti pasti ada seorang pemuda lewat di depan kita, dialah seorang calon yang masuk surga. Tak lama Rasulullah ngomong seperti itu, lewat lagi seorang laki-laki tadi, menjinjingkan sandal jepitnya itu, lewat di depan masjid, di depan sahabat, depan Rasulullah. Keesokan harinya lagi, sama Rasulullah pun bertemu sama sahabat lagi ngobrol. Apa kata Rasulullah? Nanti ada laki-laki lewat di depan kita, itu adalah pemuda calon masuk surga.
Lah 3 kali Rasulullah itu ngomong dan 3 hari disampaikan. Tak lama masuk laki-laki pemuda itu menjinjingkan sandalnya lewat di depan sahabat di depan masjid. Jadi dalam dari sahabat itu pun penasaran apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan pemuda itu sehingga Rasulullah katakan beliau itu adalah calon orang yang masuk surga. Penasaran dari salah satu sahabat itu. Keesokan harinya sahabat itu mau mencari di mana tinggal seorang pemuda. Nak masuk surga kira-kira adalah amaliyah ibadah yang dikerjakan oleh seorang pemuda tersebut sehingga pemuda itu diyakinkan oleh Rasulullah bahwa dia dimasukkan oleh Allah dalam surga. Jadi dalam satu hari itu kata sahabat, saya nak nengok sila pemuda itu di mana rumahnya. Diikutinnya di tengah-tengah jalan ke manalah pemuda itu pulang ke rumah, diikutinnya dari belakang. Pas nyampe di rumah pemuda itu, sahabat itu berhenti bertanya sama pemuda itu, wahai pemuda, dia nak cari sebenarnya apa yang diamaliyah, yang ibadah yang dikerjakan oleh pemuda itu. Apa kata sahabat, wahai pemuda, saya ini berselisih paham dengan orang tua saya. Karena saya berselisih paham, saya tak boleh balik ke rumah. Diusir oleh orang tua saya balik ke rumah selama 3 hari ke depan. Boleh apa tidak saya nginap di rumah engkau, wahai pemuda? Apa kata pemuda? Silakan, boleh, engkau boleh menginap di rumahku. Karena dia selisih paham dengan orang tua. Padahal tak ada selisih, tak paham apa tidak, tak ada sebenarnya. Cuma untuk bisa nginap di rumah pemuda itu. Masuk itu, sahabat itu nginap di rumah pemuda. Ditengoknya pemuda itu dalam satu malam, satu hari itu amaliyah ibadah apa yang dilakukan oleh pemuda. Apakah dia malam-malamnya sholat tahajud terus? Apakah dia malam-malam berzikir dan banyak-banyak bersujud? Apa malam dia banyak berdoa? Apa dia banyak apa amaliyah? Tak ada. Ditengoknya malam pertama, tak ada dilakukan oleh pemuda itu. Sedikit pun tak dilakukan amalan ibadah yang khusus. Ke hari kedua itu ditengoknya lagi. 3 hari dia nginap di rumah pemuda itu. Ditengoknya lagi. Kira-kira amal apa ibadah yang dilakukan pemuda? Apakah dia sholat taubat? Apakah dia banyak berzikir? Apakah dia banyak berdoa? Apa dia banyak bermunajat kepada Allah? Tak ada juga. Sampai 3 malam, 3 hari. Baru hari yang keempat itu sahabat bertanya kepada pemuda, wahai pemuda, mohon maaf. Sebenarnya saya tidak berselisih paham dengan orang tua saya. Cuma saya nak minta nginap di rumah engkau, wahai pemuda. Kenapa aku ingin menginap di rumah engkau? Karena Rasulullah katakan bahwa engkau seorang laki-laki pemuda calonnya orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Saya lihat-lihat amaliyah ibadah engkau tiap malam, tiap hari di rumah. Tak ada amalan khusus apa yang engkau lakukan. Tahajud, tidak. Bersedekah, tidak. Banyak berdoa, tidak. Biasa baik gitu. Kira-kira apa, wahai pemuda, amaliyah yang kau lakukan? Apa kata pemuda itu? Wahai para sahabat, tidak ada amalan ibadah khusus yang saya kerjakan dan saya lakukan. Cuma satu. Apa itu? Menjagakan hati saya itu. Untuk menghindarkan sifat iri hati, dengki, sakit hati, sombong dan sebagainya macamnya. Kalau ada tetangga kita beli kulkas 4 pintu, dia biasa baik. Itulah nikmat rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau ada tetangga kita belikan mobil baru, dia biasa baik. Itulah jabatan uang yang diberikan oleh Allah melalui ikhtiar usahanya. Tak ada sakit hati, tak sama sekali iri hati, tak ada. Ada di suatu keluarga. Di rumah itu ada suaminya lagi duduk, istrinya lagi duduk juga. Bertetangga bukan di sini ya, Pak Mun, bukan di sini. Dah ada, ya dah ada di sini, di tempat kami itu dah jauh beda sama di sini. Jadi gitu di depan itu tetangganya lagi nyuci pakaian. Air PDAM lah masuk, ya, lah masuk air PDAM, bersih air PDAM itu. Apa kata istrinya itu? Wahai suamiku, coba tengok itu di depan rumah kita. Kenapa? Kenapa setiap dia menjemurkan pakaiannya, kenapa pakaian bajunya itu kuning-kuning terus bajunya? Bukankah air PDAM kita masuk? Kita tidak pakai sumur.
Oh, datang bening, datang kayak PDAM dia. Datang bening, ya. Alhamdulillah. Ibu tu cepat-cepat merespon. Kalau tak saya tutup. Iya. Iya. Iya itu. Lah, jadi ibu ditanya sama istrinya. Jadi suaminya diam baik, cuekin baik. Biasalah ibu-ibu, biasalah diam ya. Hari keesokan lagi, tetangga sebelah di depan rumah itu mencuci lagi pakaian, dijemurnya pakaian itu. Dia tengok pakaian itu, tanya lagi sama istrinya, wahai suamiku, coba tengok ke depan. Tetangga kita nyuci. Setelah dijemur, kenapa pakaiannya kuning-kuning semuanya? Besok, hari ketiga besok, datang suaminya itu sebelum ada istrinya bertanya, dibersihkannya kaca jendela gitu. Dibersihkannya jendela itu, kaca-kacanya dibersihkan supaya mengkilat betul itu kaca. Kalau kita bersihkan itu kaca mengkilat. Pas besok lagi mencuci lagi tetangga kita, dijemurnya lagi pakaian. Istrinya bertanya, bang, ayah, apa bapak, suamiku, coba tengok tetangga kita nyuci lagi pakaian. Kenapa? Lah putih galau, lah bersih galau itu baju ya. Apa kata suaminya? Makanya jangan selalu melihat menengok orang lain. Bukankah pakaian yang dicucinya itu kotor kuning? Bukan. Yang kuning merah itu, yang kuning itu adalah jendela kita yang kurang bersih. Jangan nengok orang lain yang salah-salah. Tengoklah diri kita, apakah kita bersih atau tidak. Makanya itu yang dijaga oleh pemuda tadi itu adalah hati yang dijaga. Makanya, bawa nyanyi. Allah. Nah, itu bawa nyanyi be. Jagalah hati, jangan. Kalau itu ya tak paham maksudnya. Alhamdulillah. Itu bu, menjaga hati. Kenapa? Kalau hati itu sudah sakit bu, sakit